Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Sahrofa Pulungan. Saya adalah salah satu peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 tahap 3 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 18071325047. Baiklah, hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi munakahat atau pernikahan menurut Islam di SMA Negeri 1 Pinggir. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, silakan pimpin balik. Siap, bro. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita absen terlebih dahulu. Baik, siapa hari ini yang hadir? Abil yang hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Kenapa Bapak informasikan untuk melihat universitas kita? Karena kebersihan itu adalah merupakan sebagian daripada iman. Patuh minal iman. Dan adalah merupakan sebagian daripada iman. Dengan bersihnya kelas kita ini, insya Allah kita pun belajar akan nyaman dan akan fokus. Mana perasaan anak-anak Bapak semua sekarang? Ada yang lagi sedih? Gak ada, Pak. Bahagia semua? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Kalau Anda semua sudah bahagia, saya yakin dan percaya pembelajaran kita hari ini insya Allah akan masuk ke dalam. Amin. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang moderasi beragama, ya kan? Masih ingat? Moderasi beragama. Coba kita ulang lagi. Apakah Ananda masih ingat tentang materi kita yang minggu lalu? Ya? Bapak kasih satu pertanyaan. Bagaimanakah sikap kita menghadapi saudara atau teman kita yang non-muslim? Ayo siapa? Oke, silakan Sabil. Menghormati keyakinan mereka, menjalani persaudaraan dan persahabatan, Ya. menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam kebaikan. Betul sekali. Kasih. Ya. Oke, untuk hari ini materi kita adalah tentang munakahat atau pernikahan menurut pandangan Islam. Ya. Kenapa penting kita mempelajari pernikahan ini? Ya. Karena ya, kalau setiap kita manusia yang normal pasti ingin menikah. Coba tunjuk tangan, siapa yang tidak ingin menikah? Ayo. Ada? Yang mau menikah? Sekarang. Ya. Jadi setiap kita memang itulah fitrah kita manusia. Ya. Yang laki-laki senangnya kepada perempuan, yang perempuan senang kepada laki-laki. Kemudian diaturlah dia dalam pernikahan. Paham? Ya. Kita diciptakan berpasang-pasangan. Ya. Dalam Al-Quran yang Allah katakan, min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadakkarun. Ya, sesungguhnya kami menciptakan sesuatu itu dalam keadaan berpasang-pasangan. Ya.
supaya kamu mengingat kekuasaan, mengenang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya kita diciptakan bersama-sama? Supaya memberikan kenyamanan, supaya memberikan kebahagiaan untuk kita. Dengan kita memiliki pasangan, kita ada teman curhat, ada teman berbagi. Tentunya ada kenyamanan. Inilah pentingnya kita mempelajari tentang pernikahan. Biar nanti setelah kamu tamat dari sini, mana tahu tamat langsung menikah, ya kan? Karena menutup kemungkinan kan, tamat langsung menikah. Jadi kamu sudah punya bekal, ya kan? Tinggal pengamalannya lagi. Ya, kalau ilmunya sudah ada, pengamalannya insya Allah akan menjadi keluarga yang apa? Tujuan kita mempelajarinya adalah murid memiliki kemampuan dalam memahami makna atau pernikahan secara bahasa, istilah, dan undang-undang pernikahan. Ya, itu sudah pertamanya. Supaya kita paham apa pengertian nikah itu, baik secara bahasa maupun secara istilah menurut syariat atau undang-undang pernikahan. Karena di dalam negara kita pun pernikahan ini sudah disusun sedemikian rupa, ada undang-undangnya, ya, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, lanjut, tujuan yang kedua, murid memiliki kemampuan dalam memahami hukum pernikahan. Ya, kamu paham bagaimana masalah hukum pernikahan, pembelajaran hari ini. Tahu kamu hukum pernikahan? Ya, jelas? Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan Ananda semua duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk yang minggu lalu. Nah. Baik, sebelum kita lanjutkan bagi KPD-nya, semua bagi KPD-nya, silakan cermati dulu. Silakan cermati dulu ya. Sudah? Saatnya jam 5 dimulai. Sudah? Nampak semua? Dari foto tersebut, apa kira-kira yang bisa kamu ambil? Oh ayo, siapa? Krisnayu, ya betul. Dari gambar tersebut saya mengetahui bahwa pernikahan adalah upacara resmi yang dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang pengantin pria dan pengantin wanita dihadirkan oleh tokoh agama atau penghulu. Luar biasa. Kita bagikan ke KPD ini. Dan KPD kita ini di sini jelaskan tentang pengertian tentang pernikahan dan nanti masalah hukum pernikahan. Ya. Nanti setelah selesai kita kelompok, kita akan diskusikan, ya, presentasikan. Kalau diskusi presentasi, ya. Nanti akan ada tanya ya. Kemudian Bapak minta berkelompok nanti bikin PPT-nya. Ya. Oke, siap? Oke. Kelompok 1. Ada yang belum jelas? Ya. Jadi setelah baik, kalau sudah selesai kirimkan PPT-nya kepada Bapak. Nanti kita akan presentasikan. Ya. Satu nanti kelompok akan presentasikan. Ya, silakan dikirim PPT-nya ke WA pribadi Bapak.
lupa dibuat apa ya nama kelompoknya ya. Kelompok berapa gitu ya. Ini yang masuk baru berapa nih? Satu. Alhamdulillah berarti sudah lengkap ya. Baik. Bapak kita sebelum kita lanjutkan presentasinya ya. Bapak kita semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Sesuai dengan pendidikan agama Islam. Berarti dulunya tentang sholat 5 waktu. Ya. Dulunya sholat 5 waktu. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 2. Udah kan? Jadi kalau Bapak bilang nanti sholat maghrib berarti 3 rakaat ya kan? Kamu cari kawanmu bertiga. Oh, Ya. Sholat subuh. Mas ya? Oke. Ya, lanjut. Sholat Isya. Sudah ada yang 5 ya? Sholat witir. Witir 2 rakaat. Oke, terima kasih. Kalian kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju kelompok 1. Kelompok yang lain dengarkan simak. Yang kurang paham nanti silakan tanyakan kepada kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdasarkan kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pernikahan dalam Islam. Oke, silakan. Ya. Operatornya siapa? Silakan. Satu operator, satu yang dijelaskan semua. Oke, silakan. Ya. Sebelum lanjut ke materi, Anda akan masih berbeda konsepnya pernikahan. Mau kami bahas pertama pengertian, hukum, kemudian kesimpulan. Pengertian pernikahan secara bahasa berasal dari kata nikah yang berarti berkumpul, bersatu atau akad. Secara istilah, akad yang menggalakkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian ada dilanjutkan dengan Oke, yang bagian 2 ada hukum pernikahan. Di sini hukum asli atau hukum asal dari pernikahan ini yaitu mubah atau boleh. Itu netral, tidak bisa boleh atau tidak melaksanakan juga tidak apa-apa. Jadi bisa berubah sesuai kondisi. Yaitu wajib ketika kita sudah mampu dalam segi finansial dan pemikiran kita sudah dewasa dan bisa mengatur dalam rumah tangga. Jadi itu dikatakan wajib dan kita dikhawatirkan terjumus ke dalam perbuatan zina. Lalu masuk ke sunnah, itu seperti yang wajib, tapi kita di sini tidak khawatir terjumus ke zina. Dan yang ketiga itu makruh, itu apabila kita tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Itu kita tidak makruh ketika kita ingin melakukan pernikahan. Yang keempat itu ada haram, yaitu jika tujuan kita buruk, kita diharamkan untuk melakukan pernikahan karena itu bisa menyebabkan dosa, bisa mendapatkan dosa seperti contohnya menyakiti pasangan. Dan kesimpulan akan ditentukan oleh majelis dewan.
sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pernikahan itu adalah ibadah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum pernikahan fleksibel sesuai kondisi seorang. Pernikahan perlu kesiapan lahir dan batin agar tidak menimbulkan masalah kemudian. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Ya, silakan ada yang mau bertanya dari kelompok. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa sih tujuan sebenarnya dari Ya. Ya, silakan. apa tujuan dari pernikahan, dan bagaimana jika seseorang tidak melakukan pernikahan? Apa tujuan pernikahan dan bagaimana jika seseorang tidak menikah? Ya, silakan. Ada lagi? Ya. Silakan. Sebutkan hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Oke, ada dua pertanyaan berarti. Cukup ya? Kita menghemat waktu ya. Cukup dua pertanyaan saja. Ya. Oke, silakan ditanggapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pagi. Apa tujuan pernikahan dan bagaimana jika seseorang tidak melakukan pernikahan? Ya. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Menikah juga merupakan ibadah dan perintah agama untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga diri dari maksiat. Secara hukum, tidak ada larangan untuk tidak menikah. Dari sisi agama juga tidak ada larangan asalkan disertai dengan menjaga diri dari perbuatan yang haram. Apakah sudah selesai? Ya, silakan pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Itu sebutkan bagian hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu asalnya mubah atau boleh dan dapat berubah kondisi, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Sudah jelas? Oke. Ada lagi mau pertanyaan? Boleh. Oke, siap. Dari kelompok 3. Silakan. Saya ingin bertanya, apakah umur mempengaruhi kematangan seseorang untuk menikah? Oh, berarti kelompok 3 ini Profil dan Putri menanyakan tentang umur, apakah berpengaruh dalam pernikahan. Silakan. Apakah umur mempengaruhi kematangan seseorang untuk menikah? Walaupun secara logika usia tidak menjadi ukuran kematangan seorang calon suami istri, namun secara umum semakin bertambah usia semakin lebih memahami dan mempertimbangkan keputusan untuk melakukan pernikahan. Baiklah, kami tutup presentasi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kelompok 1. Masih tepuk tangan luasnya. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 berdirinya kami di sini sama seperti kelompok yang lain ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pernikahan dalam Islam.
resmi terdapat peta konsep tentang munakahat, pengertian pernikahan, dasar hukum dan UU pernikahan. Terbagi lagi dengan tujuan pernikahan, syarat sah pernikahan, rukun pernikahan. Ada pengertian pernikahan yang tidak sah dalam hikmah pernikahan, macam-macam pernikahan, pengertian talak dan hukum talak, macam-macam talak, bentuk ucapan talak, sebab-sebab lain yang termasuk pengertian pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci atau akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah atau tenang, mawaddah penuh cinta, dan rahmah penuh kasih sayang, serta untuk menjaga kehormatan dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum pernikahan. Hukum pernikahan yaitu wajib jika sudah mampu secara fisik dan finansial, sunnah atau dianjurkan, haram menikah dengan tujuan buruk, misalnya menyakiti pasangan, tidak mampu memberikan nafkah atau berbuat zalim, makruh, tidak punya kemampuan nafkah, tidak ada keinginan dan dikhawatirkan akan menelantarkan pasangannya, mubah atau boleh jika tidak ada faktor yang mewajibkan atau mengharamkan, sekadar pilihan pribadi tanpa dorongan tertentu. Tujuan pernikahan. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, menjaga diri dari perbuatan maksiat, serta membina rumah tangga yang Islami. Lebih jauh, pernikahan juga dapat meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dan menciptakan kesehatan diri secara fisik maupun non fisik. Syarat sah pernikahan beragama Islam tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, tidak sedang ihram, bukan mahram, adanya wali nikah dua orang, saksi dan terkabul. Rukun-rukun pernikahan. 1. Calon suami memenuhi syarat Islam, balik, berakal dan bukan mahram calon istri. 2. Calon istri memenuhi syarat Islam, balik, berakal dan bukan mahram calon suami. 3. Wali nikah, pihak yang menikahkan mempelai wanita sesuai urutan wali yang sah. 4. 2 orang saksi, laki-laki muslim, adil, balik dan berakal. 5. Ijab dan kabul, akad nikah yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dan diterima oleh mempelai pria dengan jelas. Sudah. Terima kasih ya, karena ini sudah banyak kali dia pembahasannya ini. Sudah luar biasa kalau empat dikasih tepuk tangan luar biasa. Cukup sampai pengertian dan hukum munakahat. Luar biasa. Belum masuk ke materi situ sudah bisa kalian luar biasa. Ya. Oke. Ya. Silakan Pak, saya tanya. Cukup satu orang yang apa ya? Ya. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tapi ada nih. Oke, ada? Oh, silakan. Ya, dari kelompok 1. Raffi. Mengapa munakahat penting dipelajari dalam Islam? Kenapa munakahat itu penting dipelajari dalam Islam? Silakan kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan mengapa pernikahan penting dalam Islam. Karena menganggap pernikahan sebagai ibadah penting untuk membentuk keluarga harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah, menetapkan hak dan kewajiban suami istri, serta menciptakan stabilitas sosial spiritual umat Muslim. Oke? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4.
Sebelum ya, semua siapa yang bisa menunjukkan materi kita hari ini? Wes, selalu aktif ya kan, tentang dulu tuh ketua gitu. Ini kesimpulan Kemudian Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu menikahan dan pernikahan yaitu sama-sama membahas ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Menakahat untuk mengatur hukum, hak dan kewajiban dalam pernikahan agar sesuai dengan syariat. Sedangkan pernikahan adalah praktik nyata dari ikatan itu yang bertujuan membangun keluarga bahagia, penuh tanggung jawab dan menjaga keturunan secara halal. oke, luar biasa. Kesimpulan kita materi pada hari ini yaitu ya, pernikahan tadi sudah jelas, kita tahu bahwasanya menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing daripada materi kita hari ini. Ya, silakan Ananda semua buka aplikasi Kahootnya. Ya. Sampai di mana penentuannya kita lihat. Wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, yang juara nanti akan dikasih hadiah. Ya, tunggu sabar. Kita mulai. Apa? Berapakah hukum menikah? Apakah hukum menikah bagi anak laki-laki yang belum balik? Oke, sudah, kita lanjutkan nanti di akhir ya. Kita lihat siapa pemenangnya. Nikah menurut bahasa. Soal terakhir, siapakah manusia pertama yang menikah sesuai dengan syariat Islam? Oke, kita lihat. Oke, juara 3 Ibda, kasih tentang dulu. Juara 1, kita lihat. Rafi, luar biasa. Ya. Apa yang kamu rasakan setelah kita mempelajari materi? Tuliskan di sini. Ya. Alhamdulillah, refleksinya semuanya sangat bermanfaat. Ya, berarti mudah-mudahan materi kita hari ini berkah dan bisa kita amalkan di kehidupan kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan berikutnya materi kita tentang rukun nikah. Oke? Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, kami sebaiknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidup kita bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan materi kita ke depan. Amin. Ya rabbal alamin. Yang benar adalah datangnya dari Allah, yang salah adalah datangnya dari Bapak pribadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.